Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz atau biasa disebut Koba. Ini Saya Muhammad Fadli Putra Nurdimaja, bisa disebut Pajli. Tumpajli. Nah, hari ini Jumat tanggal berapa? Tanggal 13 Desember kami sedang melakukan observasi di Museum Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika untuk memenuhi tugas akhir semester kami. Ya teman-teman, di sini sangat banyak ya. Salah satunya ada arsip dari buku-buku, lalu ada bagian foto-foto atau dokumentasi dari terlaksananya pada saat itu konferensi Asia Afrika. Teman-teman, kita di sini bisa belajar banyak, bahkan melihat sejarah yang dimana ketika saat itu para pendahulu kita atau para pejuang kemerdekaan kita memperjuangkan kemerdekaan kita secara de jure ataupun deklarasi ya. Mungkin segitu saja. Mari kita lanjut aja langsung ke video Selanjutnya bye-bye. dadah. Tahukah kamu bahwa Bandung pernah menjadi pusat perhatian dunia? Pada 18 sampai 24 April 1955, Gedung Merdeka di Kota Bandung menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika. Sebuah peristiwa bersejarah yang mempertemukan 29 negara dari dua benua untuk bersatu melawan kolonialisme. Konferensi ini melahirkan Dasar Bandung, sebuah deklarasi yang menekankan perdamaian, kebenaran, dan kerjasama antar bangsa. Kini, semangat perjuangan itu dilestarikan dalam Museum Konferensi Asia Afrika yang berdiri megah di Gedung Merdeka. Museum ini diresmikan pada tahun 1980 dan menjadi pusat edukasi serta pengingat perjuangan bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang melawan penjajahan. Apa saja sih yang kamu temukan di dalam museum ini? Di antara lainnya ada dokumen asli Dasar Bandung yang menjadi pedoman kerjasama internasional. Lalu ada artefak sejarah dari konferensi, termasuk meja dan kursi yang digunakan oleh para delegasi. Lalu selanjutnya ada pameran multimedia yang menggambarkan suasana konferensi dan perjuangan anti kolonial. Lalu ada ruangan konferensi asli yang tetap dipertahankan seperti pada tahun 1955. Museum Konferensi Asia Afrika bukan hanya tempat belajar sejarah, tetapi juga simbol solidaritas perdamaian dunia. Melalui museum ini, kita dapat menggali semangat perjuangan yang relevan hingga saat ini. Selamat siang ya kakak, dengan atas nama siapa? Nama saya Nisa, pamong budaya di Museum KA. Oke, Kak Nisa ya. Perkenalkan, nama saya Fazli dan ini teman saya Faiz. Iya. Kami dari kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dari sejarah peradaban Islam prodinya. Kami memiliki 3 pertanyaan yang umum terkait dengan Museum Konferensi Asia Afrika. Pertanyaan pertama, bisakah Anda ceritakan secara singkat sejarah Museum Konferensi Asia Afrika? Oke. Jadi Museum Konferensi Asia Afrika itu didirikan pada tanggal 24. Itu diresmikan tanggal 24 April 1980 oleh Presiden kedua kita Bapak Soeharto ya. Okay. Ketika itu adalah bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan tahun 1955 tanggal 18 sampai 24 April. Jadi 25 tahun kemudian ada peringatan ke-25 tahun KA, museum ini pun didirikan gitu. Digagasnya sama waktu itu Kementerian Luar Negeri, kemudian diresmikannya sama Bapak Soeharto gitu kan. Nah, tujuan dari pendirian museum ini adalah untuk melestarikan sejarah dan nilai-nilai dari peristiwa penting Indonesia waktu itu, yaitu Konferensi Asia Afrika gitu. Karena konferensinya ada di Bandung, di Gedung Merdeka ini, maka museumnya pun dibuatnya ya di Bandung ini ya, di salah satu bagian dari kompleks Gedung Merdeka ini gitu. Oke, baik, pertanyaan kedua dari Faiz. Mungkin untuk pertanyaan kedua, apa saja gitu koleksi-koleksi unggulan yang ada di museum ini? Oke, di Museum KA kita punya koleksi 3 dimensi sih nggak begitu banyak ya. Cuman ketika pengunjung datang, mereka akan disuguhi dengan bola dunia itu, yang di sebelah sana itu ada globe menceritakan tentang negara-negara
yang terlibat di konferensi Asia Afrika gitu. Terus habis itu mereka akan masuk ke area ini, namanya ini adalah diorama sidang pembukaan konferensi Asia Afrika. Biasanya kalau misalnya ada pemandu akan menceritakan titiknya mulai dari sini gitu kan, mulai dari depan diorama sidang pembukaan ini, kemudian nanti jalan ke sesuai alur museum gitu. Kalau di museum sih koleksi 3 dimensi nggak banyak ya, cuman ada ya ini diorama ini, kemudian di sebelah sana ada alat-alat yang dulu dipakai sama panitia maupun wartawan dari konferensi Asia Afrika. Selebihnya kita banyaknya koleksi foto dan audiovisual gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh? Ya, dari pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga, bagaimana Gedung Merdeka bisa dipilih sebagai tempat konferensi Asia Afrika? Gedung Merdeka dulu adalah tempatnya para elit Eropa untuk kayak berkumpul, mereka berpesta gitu ya, zaman Belanda dulu. Jadi dulunya ini gedung dimiliki sama Belanda gitu. Namanya Société Concordia. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, ketika Indonesia sudah merdeka, gedung ini pun sempat berganti-ganti kepemilikannya dan fungsinya. Ketika zaman Jepang mereka gunakan gedung ini sebagai gedung pusat kebudayaan. Ketika masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, ini juga sebagai kayak semacam tempat benteng gitu ya. Bukan benteng juga sih, kayak tempat berkumpulnya para prajurit gitu. Nah, kemudian ketika tahun 1954 dicetuskan ide tentang konferensi Asia Afrika, kemudian ketika itu ada Pak Soekarno ya kan, sama Perdana Menteri kita waktu itu namanya Bapak Ali Sastroamidjojo, yang memutuskan tempat penyelenggaraan konferensi Asia Afrika itu di Bandung. Maka ketika itu Gubernur Jawa Barat Bapak Sanusi Harjadinata mempersiapkan segala hal termasuk akomodasi tempat konferensinya juga gitu. Diputuskanlah di gedung ini karena gedung ini adalah gedung yang paling representatif gitu ya. Nah, ketika itu gedung ini kan masih tadi kan dimiliki sama Société Concordia, kemudian dibeli sama pemerintah Indonesia. Gedungnya dibeli sama pemerintah Indonesia, terus Société Concordia pun juga ditambahin dikasih tanah juga gitu di daerah Cibuloid sana. Terus mereka pindah ke sana, terus gedung ini menjadi gedung miliknya pemerintah Indonesia. Habis itu gedungnya diubah namanya menjadi Gedung Merdeka menjelang penyelenggaraan konferensi Asia Afrika itu. Gitu deh. Oh iya, bagus. Sangat jelas ya teman-teman. Tadi sudah dipaparkan mulai dari sejarah singkat tentang Museum Konferensi Asia Afrika, kemudian koleksi unggulan yang dimiliki oleh Museum Konferensi Asia Afrika, dan kenapa atau alasan kenapa Gedung Merdeka menjadi tempat penyelenggaraan dari Konferensi Asia Afrika. Mungkin segitu kejelasan dari kami dan wawancara bersama Bu Nisa. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu ya, sekian dari kami. Kami telah mewawancara juga tadi kepada Kak Nisa, menanyakan sedikitnya tentang Museum Asia Afrika ini. Gimana tuh Pak Jadi? Sudah berakhir dari wawancara kami. Terus kami sudah melakukan observasi untuk memenuhi tugas dari UAS pelajaran PIS, pengantar ilmu sejarah. Semoga dengan yang kami paparkan, yang saya paparkan, yang Pak Is paparkan di dalam materi, begitupun juga di makalah hasil observasi, semoga bisa menjadi kebermanfaatan bagi kita semua. Dan video yang mungkin akan diupload kepada YouTube, ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Mohon sedikit kata-kata hari ini dari kita sebagai anak sejarah ya. Kata-katanya, sejarawan memang bukanlah mereka yang berkorban di medan perang, tetapi sejarawan merekalah yang berjasa bagi mereka yang telah berjuang di medan perang. Karena
Dengan adanya sejarawan mereka yang telah berkorban di medan perang, jasa mereka akan selalu terkenang. Well. Assalamualaikum Warahmatullahi. wabarakatuh. Saya Koba, Saya Fajli. kami pamit undur diri. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.